Vinales jadikan Suzuki sebagai ancaman besar. Penampilan tim Suzuki X-Star selama pramusim sukses mencuri perhatian Maverick Vinales. Menurut pembalap monster energi Yamaha tersebut, Suzuki memiliki motor yang paling komplit. Hal ini diungkapkan Vinales setelah melihat hasil tes di Qatar beberapa waktu lalu. Dia yakin dua pembalap Suzuki, Joan Mir dan Alex Rins, akan menjadi pesaing kuat di masa depan. Suzuki melaju sangat cepat saat tes di Qatar. Saya melihatnya di dekat lintasan dan sepertinya Suzuki merupakan motor yang paling komplit saat ini, kata Maverick Vinales. Pada tes pramusim MotoGP 2020 di Qatar, Vinales berhasil menorehkan waktu terbaik. Sementara Rins menempati posisi keempat dan Mir ada di urutan keenam. Mantan pembalap Suzuki itu optimis timnya bisa berbenah lebih baik lagi. Yamaha mempunyai waktu panjang karena saat ini balapan juga belum dimulai sebagai akibat pandemi virus corona. Yamaha sudah bekerja keras dan jika motor telah lebih baik, saya akan merasa tenang. Kekuatan Yamaha berada pada ritme balapan, tutup Maverick Vinales. Razali siap jadikan Petronas Yamaha SRT sebagai tim terbaik di MotoGP. Usai melepaskan jabatannya sebagai CEO Sepang International Circuit, kini Razlan Razali semakin mantap ingin membawa Petronas Yamaha SRT sebagai tim terbaik di ajang balapan MotoGP. Ia rela mencopot status CEO yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 12 tahun itu hanya untuk membuat Petronas Yamaha semakin hebat. Razali sadar memegang dua peranan yang sama penting membuatnya tidak bisa terlalu fokus. Karena itu, ia harus memilih satu di antara dua jabatan yang sebelumnya ia pegang tersebut. Razali pun akhirnya memutuskan untuk mencopot status CEO untuk bisa fokus menjadi kepala tim Petronas Yamaha SRT. Sebab bagi Razali, menjadi kepala tim balap dunia MotoGP adalah sebuah impiannya. Dengan menjabat posisi kepala tim Petronas Yamaha SRT, Razali juga bisa mempromosikan para pembalap Malaysia agar bisa mengikuti ajang balap tersebut, baik di Moto3, Moto2, atau bahkan MotoGP. Razali ingin mengharumkan nama pembalap Malaysia di kancah internasional. Karena itu, ia sangat ingin fokus sebagai kepala tim Petronas Yamaha SRT. Pastinya, ia juga mau kedua pembalap Petronas di MotoGP, yakni Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli, bisa tampil lebih baik lagi. Alasan itulah yang membuat Razali akhirnya ingin fokus sebagai kepala tim Petronas Yamaha SRT. Dengan memilih sepenuhnya sebagai kepala tim Petronas Yamaha SRT, saya akan dapat memfokuskan 100% pada tanggung jawab saya. Saya berharap dapat memperkuat aktivasi dan keterlibatan dengan mitra, menarik perusahaan baru untuk bergabung dengan kami, meningkatkan fungsi tim sebagai platform bagi warga Malaysia untuk bersaing di MotoGP, dan juga memperkuat tata kelola perusahaan tim, kata Razlan Razali. Rossi Marquez, duel MotoGP virtual 2020. Duel antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi akan mewarnai pertarungan MotoGP Virtual Race 2020 seri kedua. Rossi adalah salah satu pendatang baru pada balapan kedua ini. Selain Rossi, pembalap Ducati, Danilo Petrucci akan ambil bagian untuk kali pertama di MotoGP Virtual 2020. The Doctor sebelumnya absen pada balapan pertama MotoGP Virtual 2020 yang berlangsung pada 29 Maret lalu. Rossi memilih absen karena beralasan tidak terlalu mahir memainkan game MotoGP. Dalam video yang diunggah akun YouTube MotoGP Esport, Rossi beberapa kali keluar trek saat menjajal sirkuit Misano di game tersebut. Di balapan pertama MotoGP Virtual 2020, rookie Alex Marquez keluar sebagai pemenang. Ia mengalahkan Francesco Bagnaia yang finish kedua dan Maverick Vinales di posisi ketiga. Sedangkan sang jagoan lintasan, Marc Marquez, harus puas menghuni posisi kelima pada balapan virtual race tersebut. The Baby Alien berada di belakang pembalap Yamaha, Fabio Quartararo. Balapan MotoGP virtual race ini adalah salah satu upaya MotoGP
untuk mengisi kekosongan agenda balapan MotoGP 2020. Pihak MotoGP sendiri baru saja menunda gelaran MotoGP Italia dan Catalunya hingga batas waktu yang belum ditentukan akibat pandemi virus corona. Dengan penundaan MotoGP Italia dan Catalunya, maka untuk sementara MotoGP Jerman akan jadi pembuka seri musim ini. Balapan yang akan berlangsung di sirkuit Sachsenring itu direncanakan berlangsung pada 19 hingga 21 Juni mendatang. Akan tetapi, gelaran MotoGP Jerman juga masih belum pasti. Hal ini dikarenakan kasus positif COVID-19 di sana yang masih tinggi hingga lebih dari 100.000 kasus positif dan jadi negara Eropa ketiga dengan kasus virus corona tertinggi. Quartararo punya cara hilangkan rasa kangen akan balapan MotoGP. Belum dimulainya MotoGP 2020 telah membuat hampir semua pecinta ajang balapan tersebut rindu melihat aksi kebut-kebutan para pembalap top di sirkuit. Tak hanya para pecinta saja, namun sang pembalap seperti Fabio Quartararo juga rindu untuk melihat jalannya balapan. Quartararo yang kesehariannya hanya berada di dalam rumah membuat ia cepat merasa bosan. Tak ada balapan tersebut jelas membuat dirinya jadi memiliki waktu luang yang sangat banyak. Namun, mereka tentu tak boleh keluar rumah karena telah diminta untuk mengisolasi diri agar dapat mencegah penyebaran virus corona. Beruntung, Quartararo mempunyai cara untuk menghilangkan rindu akan balapan tersebut. Kegiatan yang dilakukan Quartararo untuk mengisi waktu luang tersebut adalah dengan menyaksikan cuplikan-cuplikan balapan MotoGP 2019. Meski tak semua yang ia saksikan ulang, namun pembalap asal Prancis itu mengaku sangat menikmati menyaksikan balapan musim lalu, di mana ia berhasil menjadi rookie terbaik. Setidaknya, dengan menyaksikan balapan ulang, Quartararo bisa menghilangkan sedikit rasa kangennya dengan suasana balapan. Saya tidak menonton begitu banyak balapan, namun yang pasti, yang menyaksikan ulang beberapa sesi latihan bebas di mana saya mampu menjadi yang tercepat. Momen di mana saya merasa bangga dengan putaran yang sudah saya lakukan, seperti halnya saat kualifikasi di sirkuit Jerez 2019 lalu, kata Fabio Quartararo. Selain menyaksikan balapan ulang dari MotoGP 2019, Quartararo juga ikut berpartisipasi di ajang balapan virtual MotoGP yang diprakarsai oleh Dorna Sport. Semua itu ia lakukan untuk tetap menghibur diri dari belum dimulainya MotoGP 2020. Valentino Rossi diyakini masih akan tetap membalap tahun depan. Semangat yang ditunjukkan masih sangat kuat. Valentino Rossi diyakini akan terus membalap. Prediksi ini disampaikan manajer tim Monster Energy Yamaha MotoGP, Massimo Meregali. Seperti yang diketahui, Rossi akan menyelesaikan kontraknya dengan tim pabrikan Yamaha itu pada akhir tahun ini. Sementara, musim balapan MotoGP 2020 harus tertunda karena dampak pandemi virus corona. Padahal, banyak yang menantikan kiprah pembalap berusia 41 tahun asal Italia itu pada saat Yamaha telah berbenah untuk menantang dominasi Marc Marquez dan Honda dalam beberapa tahun terakhir. Yamaha dan Rossi pun awal tahun ini menyatakan mereka tak akan terburu-buru menentukan nasib kemitraan mereka. Semua akan ditentukan dengan melihat performa Rossi pada seri-seri awal musim. Itu semua yang akan menjadi tolak ukur bagaimana kelanjutan karirnya. Saya harap kita segera membalap lagi sehingga dia memiliki waktu untuk memutuskan. Jika dia harus memutuskan berdasarkan apa yang menjadi gairahnya, saya bisa katakan dia pasti akan membalap lagi tahun depan. Itu adalah keputusan yang bergantung padanya, tapi tentunya itu tak akan mudah, kata Massimo Meregali. Sementara itu, Fabio Quartararo telah mengantongi kontrak untuk menggantikan Rossi tahun depan di tim Monster Energy Yamaha MotoGP. Tahun ini menjadi kesempatan terakhir The Doctor untuk tampil dengan dukungan kekuatan penuh di tim pabrikan Yamaha tersebut. Kemungkinan terburuk jika tahun ini tak ada balapan MotoGP, maka Meregali menegaskan jika tahun depan tim mereka akan mematuhi kontrak yang berlaku dengan memasangkan Quartararo dan Maverick Vinales. Sementara itu, tim satelit Petronas Yamaha SRT bisa membuka pintu untuk Rossi. Tak ada yang tahu kapan kami akan start
Oleh karenanya, kami mencoba menyimulasikan balapan akan berlangsung pada Juli atau Agustus. Semua hanya agar membuat kami siap. Kami juga mempertimbangkan kemungkinan jika tahun ini tak ada balapan sama sekali, kata Massimo Meregali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.